semuanya, kembali lagi bersama saya di channel Guru Gaul. Kali ini kita akan membahas mengenai cerpen, bagaimana menyusun cerpen, menyusun cerita pendek. Tapi sebelumnya kita belajar teorinya terlebih dahulu, yaitu definisi cerpen. Materi ini diajarkan di kelas 9 bab ketiga ya, setelah pada bab-bab sebelumnya. Pada bab pertama yaitu kita membahas mengenai teks laporan percobaan, lalu kemarin kita di bab kedua tentang pidato. Setelah ujian tengah semester kita membahas tentang cerpen. Nah, di sini definisi cerpen. Definisi cerpen menurut para ahli. Saya mengambil dari 3 ahli ini, H.B. Yasin, sang paus sastra Indonesia ya dia. Yang disebut cerita pendek harus memiliki bagian perkenalan, pertikaian, dan penyelesaian. Menurut A. Bakar Hamid dalam tulisan pengertian cerpen berpendapat bahwa yang disebut cerita pendek itu harus dilihat dari kuantitas, yaitu banyaknya perkataan yang dipakai antara 500 sampai 20.000 kata, adanya satu plot, adanya satu watak, dan adanya satu kesan. Sedangkan menurut AOKH mendefinisikan bahwa cerpen adalah salah satu ragam fiksi atau cerita rekaan yang sering disebut kisahan prosa pendek. Lanjut. Berarti setelah dari menurut para ahli tadi, kita ini menyimpulkan bahwa cerpen adalah prosa fiksi yang menceritakan satu peristiwa istimewa atau satu persoalan yang dialami oleh tokoh utamanya. Nah, ini karakteristik cerpen. Karakter dalam cerpen yaitu konflik itu tunggal, konfliknya. Tokoh utama tunggal juga. Waktu, peristiwa atau cerita berdurasi maksimal 2 tahun. Karakter kata 500 sampai 5.000 kata. Konflik. Sebagaimana pengertiannya, konflik tunggal identik dengan satu persoalan dan satu kesan. Konflik atau persoalan terdiri atas konflik persoalan, konflik psikologis ya. Untuk konflik antar personal, misalnya konflik dengan orang lain. Sedangkan yang C yaitu konflik situasi. Misalnya konflik diri dengan situasi sekitar, contoh dengan situasi sosial, politik, ekonomi, bencana alam, dan lain-lain. Tokoh utama. Ada satu tokoh utama dalam cerpen, dan tokoh tersebut bisa tunggal, aku, saya, dia, atau si A. Bisa pula dalam jumlah tertentu, mereka. Tokoh utama pun tergolong 2 jenis, yaitu tokoh manusia atau tokoh yang dipersonifikasikan, misalnya hewan, tumbuhan, benda-benda, dan lain-lain. Penempatan tokoh utama dalam cerpen sebaiknya pada permulaan dari cerpen itu sendiri. Untuk waktu, penulis fiksi Josip Novakovic mengatakan cerpen meliputi waktu dari beberapa menit, hari sampai 1 atau 2 tahun, umumnya tidak lebih dari 2 tahun. Senada dengan yang pernah dikatakan sastrawan Raudal Tanjung Banua ketika beliau menjadi juri dalam lomba menulis cerpen tingkat pelajar se-Provinsi DI Yogyakarta, cerpen meliputi kurun waktu hingga 2 tahun. Apabila pengarang hendak memasukkan masa silam, biasanya bisa berupa cerita flashback atau disusupkan dalam sepenggal ingatan tokoh. Karakter kata 500 sampai 5.000 kata, bahkan ada yang cerpen isinya sampai 30.000 kata, ratusan halaman. Peta cerpen, ini peta cerpen sama aja dengan struktur cerpen ya, dikelompokkan menjadi 3. Kalau di sini di permulaan, bagian tengah, dan bagian akhir. Permulaan ada perkenalan, perkembangan konflik. Bagian tengah ada masuk konflik, ketegangan dan klimaks. Di bagian akhir penyelesaian konflik, anti klimaks, dan kejutan atau surprise. Permulaan atau pengenalan, introduction, prolog. Perkenalan atau pembukaan, cerpen ini menuturkan perihal apa, siapa, di mana, kapan, dan mulai masuknya konflik. Perkenalan tidak usah diceritakan bertele-tele, lebih cepat
tepat dan ringkas bagian ini lebih baik. Masuk ke konflik. Konflik secepatnya dimunculkan. Konflik merupakan unsur yang menimbulkan persoalan dalam cerita. Ada sesuatu hal yang menarik sehingga pengarang merasa perlu menuliskannya. Menulis cerita adalah menemukan masalah, menemukan persoalan, dan menemukan konflik. Seorang penulis adalah seorang pencari masalah. Perkembangan atau penguraian konflik, yaitu di sini ada perkembangan konflik. Konflik ini dapat terjadi dalam diri manusia atau hubungan manusia dengan lingkungannya. Konflik dalam diri manusia itu sendiri antara lain kejiwaan, spiritual, falsafah, dan seterusnya. Konflik manusia dengan lingkungannya antara lain konflik sosial, konflik fisik, dan seterusnya. Pengolahannya harus tetap terfokus pada satu konflik atau satu persoalan. Ketegangan. Pengarang harus mahir dalam menyusun serentetan ketegangan yang menarik pembaca sehingga dalam benak pembaca akan muncul pertanyaan, apa yang akan terjadi kemudian? Ding ding. Klimaks. Bagian ini menantang pengarang untuk unjuk keterampilannya. Pada bagian ini, pengarang menggiring semua bahan cerita menuju suatu klimaks cerita. Di sini pun akan muncul konflik atau masalah lainnya yang masih berhubungan dengan cerita tentunya ya. Sehingga dalam kalimat dan paragraf itu akan mancing pertanyaan, apalagi yang akan terjadi? Apalagi? Pengakhiran, ending atau epilog. Pemecahan atau penyelesaian klimaks konflik. Setelah cerpen diisi dengan konflik dan ketegangan mencapai suatu klimaks, pengarang melakukan pemecahan atau penyelesaian terhadap klimaks konflik. Apakah konflik yang memunculkan suspens dan klimaks dapat diantisipasi, atau pembaca berpikir bagaimana penyelesaiannya? Akan beginikah? Akan begitukah? Misalnya, apakah murid bandel itu akan bertobat? Apakah guru yang baik itu bisa sembuh dari penyakit? Apakah penjaga sekolah itu akan sanggup membuktikan bahwa hantu itu ternyata adalah permainan iseng murid-murid? Nah, anti klimaks. Alur cerita menggiring membaca dari sajian pemecahan klimaks menuju akhir dari cerpen. Bagaimana akhirnya? Kejutan atau surprise di akhir cerita juga dapat membuat cerita menjadi menarik, memberi kesan tersendiri bagi pembaca. Tapi biasanya kalau surprise-nya itu tiba-tiba malahan bad ending atau endingnya sedih, itu biasanya penonton banyak yang pembaca, kalau cerpen berarti pembaca banyak yang kecewa ya, karena selalunya pembaca itu selalunya maunya happy ending. Pengarang harus mengolah akhir cerpennya agar alur berpikir pembaca mengenai keseluruhan cerpen pada akhirnya menemukan suatu surprise ya. Ketika pembaca menebak-nebak mungkin membuat suatu kesimpulan, akhir cerita akan begini begitu. Surprise bisa mengecoh tebakan itu sehingga memberi kesan tersendiri bagi pembaca. Surprise bisa saja berupa perkembangan suspense yang tak diduga-duga oleh pembaca. Contoh, konon ada seorang raja yang sangat mencintai istrinya. Mereka saling mencintai dan amat bahagia. Rakyat ikut bahagia. Pada suatu hari, sang permaisuri jatuh dari kuda tunggangannya ketika mereka berdua sedang meninjau kebun anggur. Sang permaisuri menderita luka yang sangat parah, sehingga ia meninggal dunia. Raja amat sedih. Ia merasa telah kehilangan segalanya. Di sini timbul konflik. Nah, hari-hari berikutnya, sang raja tak sanggup menanggulangi kesedihannya. Lantas, ia mengurung diri dan tidak mau makan. Kondisi kesehatannya mulai menurun. Tubuhnya lemas dan jatuh sakit. Dalam sakitnya, ia terus mengigau, memanggil istrinya. Itu pada bagian klimaks. Raja tak kuat mengatasi sakit dan rasa kehilangannya. Akhirnya sang raja wafat karena duka lara. Itu endingnya. Nah, itu contohnya ya. Konflik utama cerita adalah konflik batin dalam diri sang raja. Dan konflik itu menimbulkan suspense, bagaimana akhir hidup sang raja, ya kan? Nah, selanjutnya unsur-unsur cerpen. Ini unsur-unsur cerpen itu pasti
sering banget ya, karena unsur cerpen itu sebenarnya sudah dibahas dari zaman kita SD, di SMP kelas 7 juga ada, sekarang di kelas 9 diajari lagi. Unsur-unsur cerpen, unsur intrinsik disebut juga dalam cerpen atau juga struktur cerpen. Unsur-unsur ini terdiri dari tema, sudut pandang. Tema itu apa yang dibicarakan ya dalam cerpen itu, sudut pandang itu orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Tapi dalam cerpen biasanya kalau bukan orang pertama ya orang ketiga. Penokohan itu watak dari si tokoh itu, latar, tempat, waktu, dan suasana. Alur, maju, mundur, atau campuran. Amanah berarti amanat yang disampaikan, pesan yang ingin disampaikan dalam cerpen tersebut. Tema ini kan ya. Tema merupakan pokok cerita atau ide pokok yang mendasari cerita. Tema cerpen umumnya berkaitan dengan kehidupan manusia sehari-hari. Sudut pandang berkaitan dengan cara penulis cerpen menyampaikan karyanya. Apakah ia menjadi tokoh yang masuk dalam cerpennya dan menggunakan kata ganti orang pertama, atau dia menjadi pengamat di luar cerpen dengan menggunakan kata ganti orang ketiga, ya kan? Berarti orang pertama atau orang ketiga. Latar atau setting tidak hanya berkaitan dengan tempat di mana peristiwa dalam cerpen terjadi, akan tetapi jika berkaitan dengan waktu dan suasana, juga berkaitan dengan waktu dan suasana. Jadi latar menggambarkan setting yang mendasar peristiwa dalam cerpen tersebut secara keseluruhan. Alur, ada rangkaian peristiwa dalam cerpen. Alur dibedakan menjadi 3, maju, mundur, dan campuran. Alur maju, penceritaan rangkaian peristiwa dari awal sampai terakhir. Alur mundur, penceritaan rangkaian peristiwa dari akhir kemudian berbalik ke awal. Alur campuran, perpaduan antara alur maju dan alur mundur. Akhir cerita dalam cerpen, plot terbuka, alur atau plot yang memberi kesan tidak tamat bersambung, yang biasanya disengaja oleh pengarang untuk memberi kesempatan pembaca mengisinya sendiri dengan imajinasi pembaca. Untuk plot tertutup, alur atau plot ini umumnya pada cerita untuk anak-anak, baik itu berakhir dengan bahagia ataupun sedih, happy ending maupun sad ending. Tokoh atau penokohan. Cerita memiliki tokoh atau di balik tokoh memiliki cerita. Dalam cerpen, tokoh atau penokohan berupa manusia. Aku, kamu, dia, mereka, si A, si B, si C, dan seterusnya. Baik sebagai protagonis, tokoh baik, antagonis, tokoh jahat, dan tokoh tritagonis, tokoh pelerai atau tokoh pembantu. Bukan jadi babu ya, maksudnya jadi pembantu, di situ membantu tokoh baiknya. Personifikasi, hewan, tumbuhan, benda-benda, dan seterusnya yang dimanusiakan. Amanah. Amanat yaitu pesan moral yang ingin disampaikan penulis lewat cerita. Nah, ini untuk unsur ekstrinsik. Unsur-unsur intrinsik atau unsur di luar cerpen, misalnya siapa pengarangnya, kapan cerpennya dibuat, bagaimana proses kreatifnya, dan lain-lain. Nah, itulah tadi materi cerpen kita mengenai pengertian, unsur-unsur, bagian-bagian dalam cerpen, dan contoh-contoh cerpen tadi, asal-muasal cerpen, karakter-karakter cerpen dibahas di sini. Jadi, ini bisa digunakan untuk belajar kalian untuk materi cerpen. Terima kasih.